stop membuat konten seperti seorang pembawa acara berita. Audiens lebih menginginkan seorang manusia, bukan seorang robot. Organic kind of free flow, and it's not this like robotic thing of reading off of a script and then reciting the line back and then memorizing it and reciting it. But the problem with this is that I do sometimes find myself rambling on a little bit. And I think if I write out my bullet points in a very specific way and I stick to that script, it's going to be a much better way of doing it. Bullet points for... Nah, by the way, itu bukan teori dari saya ya, tapi teori dari Shane Kitching. So I've been making these like tutorial style videos for about 10 years now. I'm old. But I've always been trying to improve them and figure out ways to make them more enjoyable for the viewer to watch these videos that I've been making. Yang berdurasi kurang lebih 10 menit. Nah, di situ dia menceritakan bagaimana caranya membuat sebuah video YouTube, dan tujuannya adalah untuk mengedukasi orang-orang yang notabene-nya adalah seorang konten kreator baru. Nah, tapi yang membuat perhatian saya itu tertuju kepada Shane ini, dia itu lebih natural ya dalam hal pembawaannya dalam membuat sebuah konten. Nah, dari situ saya mencoba mempelajari video yang dia bagikan, dan tidak sedikit sih dia itu memberikan tips mengenai rahasianya bagaimana caranya membuat konten selama 10 tahun. Jadi dia ini adalah konten kreator yang cukup profesional juga untuk menjadi seorang konten kreator, dan sering membagikan tips bagaimana caranya konsisten dalam membuat konten yang sudah diproduksinya cukup banyak ya videonya, mungkin ada 100 atau 200 video gitu. Maklum 10 tahun dia membuat konten untuk channelnya yang menurut saya memiliki followers yang cukup banyak juga. Oke, di situ dia menyampaikan ada 5 poin ya, tips yang saya catat ya mengenai Shane Kitching ini. Dia mengingatkan untuk kita, ketika kita membawa sebuah konten atau membuat sebuah konten itu tidak perlu menjadi seorang pembawa acara berita atau seperti seorang robot lah, terbawa suasana sehingga kelihatan lebih kaku. Karena saat ini orang itu sudah mulai agak jenuh ya dengan banyaknya konten kreator yang nampaknya itu seperti kaku, sehingga tidak menikmati proses pembuatan konten itu sendiri, dan malah menjadikan pembuatan konten itu seperti sebuah beban karena harus dikejar-kejar dengan deadline dan lain-lain. Nah, di sini dia menekankan untuk kita bisa lebih enjoy dalam membuat konten itu seperti apa. Nah, contohnya sama seperti yang saya lakukan saat ini ya. Ternyata bikin konten itu gampang, ternyata kalau kita membuka pikiran bahwa membuat konten itu mudah. Karena memang seharusnya membuat konten itu gampang, tidak sesulit yang kita bayangkan. And you deliver a lot of like educational style content. It often gives off this like classroom style vibe where you're kind of just sitting there and like delivering everything that you can to camera, and it's often classroom vibey. Who's addicted to sitting in a classroom? Not me. But by doing something like this, it really gives that extra story that you might be looking for holding the attention of the viewer. Oke, walaupun Shane Kitching itu sudah malang melintang di dunia perkontenan itu 10 tahun. Tapi hingga detik ini dia mengatakan bahwa dirinya itu tetap melakukan yang namanya improvement. Jadi dia tidak ingin juga ketinggalan zaman. Namun di situ tetap menekankan bagaimana caranya agar tetap autentik dan tetap natural ketika tampil di depan kamera. Nah, improvement yang dimaksud oleh Shane ini yaitu meliputi salah satunya adalah personal branding. Jadi bagaimana caranya kita itu harus bisa mempersonal brandingkan diri kita itu dengan lebih baik dari sebelumnya. Kemudian kualitas video juga harus kita tingkatkan ya. Yang dimaksud dengan improvement di sini adalah misalkan begini ya. Kita tetap harus dengan ciri khas kita masing-masing.
Artinya kalau kita orangnya pembawaannya santai, ya santai aja, karena itu adalah otentik kita. Tapi cara kita menyampaikan materi itu yang harus kita improvement. Misalnya ngomong kita masih belibet, bagaimana caranya belibet kita itu agak berkurang dan orang bisa memahami apa yang kita sampaikan. Jadi itu adalah poin yang disampaikan oleh Shane. Apa sih ngomongnya? Shane Kitchen. Itu. Di poin yang kedua yang sudah disampaikan di dalam videonya, di situ dia menekankan untuk mengejar kualitas, bukan kuantitas. Walaupun di videonya menekankan kuantitas ya. Nah, ini juga nampak kontradiktif. Jadi seperti ini penjelasannya ya. Di setiap kalimat yang sudah kita keluarkan, misalkan kita berbicara di depan kamera nih, bikin sebuah konten. Nah, haruslah memiliki value, haruslah berkualitas, bukan asal nyetor video doang gitu. Harus ada kalau bisa ya pemikiran baru gitu yang ditekankan oleh Shane ini. Walaupun di satu sisi kita harus mengejar kuantitas, tapi jangan sampai mengorbankan kualitas. Itu yang disampaikan di poin kedua ini. Be more yourself. Be real, be authentic, be true. Man, the internet is so full of shit these days. So full of noise and attention-grabbing content with flashy graphics and shouting at the camera and speaking really fast, and I really want to try and avoid all of that and really just come across as something authentic and true to myself. Honestly, all these flashy, crazy graphics and insane, like, mind hostage audience retention techniques are exhausting. People are so desperately craving authenticity and the feeling of just hanging out with me instead of me attempting to mind kidnap you with the intent of sticking your eyes open, glued to the screen, not being able to look away for a split second, or you might miss everything. I think that's so done. If it ever was a thing, in my opinion, it's definitely not anymore. Kemudian poin yang ketiga yang menurut saya itu ngena banget gitu ya. Kenapa saya suka sekali dengan Shane ini adalah otentik dan sangat terhubung dengan penontonnya. Jadi dia sangat apa ya? Karena saking naturalnya kita itu seperti berteman dengan Shane ini. Nah, di situ dia juga menekankan seperti ini ya. Ketika kita membuat sebuah video yang tentunya sudah memiliki nilai tambah atau value atau informasi yang berharga, jangan hanya memberikan informasi berharga saja di dalam video tersebut. Tetapi kita harus bisa saling terkoneksi antara si pembuat video atau konten kreator dengan si penonton ini agar tercipta yang namanya ikatan emosional. Jadi kalau bisa seautentik mungkin yang bisa kita perlihatkan kepada penonton. Tapi ya ingat ya, jangan terlalu sembarangan juga, jangan sampai kita tidak mengenakan baju gitu. Masih tetap sopan. Jangan juga terlihat sesuatu yang tidak pantas untuk dipertontonkan kepada penonton kita. Jadi itu adalah poin ketiga dari apa yang sudah dijelaskan oleh Shane di dalam videonya. Di poin yang keempat adalah manfaatkan data dengan sebaik mungkin. Jadi di sini maksudnya adalah kita harus mengambil keputusan itu berdasarkan data. Maksudnya mengambil keputusan berdasarkan data itu seperti apa ya? Nah, seperti kita ingin membuat konten. Jadi jangan asal memiliki ide saja, tapi ide tersebut harus diukur. Apakah memang dibutuhkan oleh penonton atau tidak. Nah, jadi itu ya. Misalkan kita ingin menceritakan mengenai sejarah dari Zinedine Zidane. Apakah orang banyak tertarik dengan isi pembahasan tersebut? Atau apakah kompetitornya itu sudah banyak atau sedikit? Jadi perlu di riset lagi. Nah, di video dari Shane Kitchen ini, dia itu
merekomendasikan dari Submagic. Itu aplikasi yang dia sarankan ya. Nah, kalau saya sendiri itu menggunakan vidIQ untuk mengukur minat seseorang dalam sebuah topik konten. Nah, jadi tidak asal mendapatkan ide, tapi juga harus diukur agar lebih efisien apa yang ingin kita kerjakan. Oke, di poin yang kelima, Shine Kitching itu menyarankan kita untuk jangan bikin outro yang panjang. Tetap stay dengan script yang kita buat. Walaupun kita menggunakan bullet point atau tidak terpaku dengan script ini sepenuhnya 100%, tetapi kita harus mengikuti alur yaitu bullet point itu agar tidak terlalu ngalur ngidul. Dengan kata lain, kita harus tetap fokus dengan topik yang ingin kita bawa di dalam sebuah konten kita. Jadi orang tidak terlalu membuang waktu dengan apa yang ingin kita sampaikan. Di tips nomor 5, dia juga menyarankan kita untuk ketika kita membuat konten, lakukanlah sambil melakukan sesuatu. Maksudnya seperti saya tadi, misalkan saya sedang memasak. Jadi di samping saya sedang memasak, saya juga membuat sebuah konten atau video. Sehingga waktu yang saya gunakan itu jauh lebih efisien dari sebelumnya. Dan kita bisa mengejar kebutuhan upload yang ingin kita capai. Jadi itu, kita mesti efisien kalau bisa sedang mengerjakan sesuatu. Mungkin lagi nyetir, mungkin lagi memotong rumput kayak kita berbicara. Jadi itu, gunakan waktu sebaik mungkin. Inilah yang saya coba ingin terapkan ya. Karena kalau kita syuting, itu kita tidak perlu harus ke studio. Apalagi studionya tidak di rumah, jauh dari tempat kita sendiri. Jadi itu susah untuk membuat kita itu konsisten dalam membuat konten. Jadi di sini Shine ini mengajak kita untuk melakukan membuat konten itu di mana saja gitu ya. Ya istilahnya konten everywhere lah. Kalau kita pernah mendengarkan terminologi seperti itu ya. Nah, jadi itu adalah 5 tips yang sudah disampaikan oleh Shine Kitching. Di kolom deskripsi sudah saya sematkan ya channel YouTube milik Shine di mana dia menjelaskan hal ini. Barangkali kamu ingin melihat versi aslinya. Semoga video ini cukup memberikan pencerahan bagaimana cara mengupload dengan konsisten dan tetap terus natural dan otentik. Sampai bertemu di video berikutnya.